Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit GERD, masih bersama Dr. Elsa Herma Putri. Ini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang hadir di Instagram kita, Dok ya. Di laman Instagram kita bakal jawab satu persatu. Nah, sebelum dari Instagram nih, Dok ya. Dari aku dulu. Boleh. Nah, Dok, kalau penyakit GERD ini sebenarnya bisa sembuh nggak sih, Dok? Oke, penyakit GERD itu kalau sebatas GERD ringan ya insya Allah bisa sembuh begitu. Dengan arti kata yang saya bilang tadi itu belum ada perubahan histopatologi, perubahan jaringan-jaringan sel-sel pada saluran cerna yang lain. Insya Allah bisa berubah. Oh, masih bisa berubah, Dok, masih ya? bisa berubah. Pola hidup sehat jadi juga, Dok ya? Iya. Ini sudah ada, Dok. Mau jawab yang mana dulu, Dok? Ada dua nih, yang pertama nih. Nah, yang paling gampang tuh. Paling gampang nih. Apa tuh FHRZWHD. Apa saja sih, Dok, selain makan asam yang bisa membuat GERD kambuh? Iya, jadi makan makanan yang bisa membuat GERD kambuh itu sudah kita bahas ya sebenarnya. Seperti makanan yang tepung-tepungan. Apa sih, Dok, tepung? Nggak mungkin kita makan tepung. Nah, ingat gorengan. Nah, itu yang paling sering, Dok ya. Iya, kalau kumpul-kumpul gitu makan goreng-gorengan. Enak banget gorengan itu ya. Dari bakwan itu tuh tepung. Goreng pisang itu tepung. Kemudian mie itu tepung. Nah, saat mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu akan men-trigger asam lambung kita untuk menghasilkan asam lambung lebih banyak lagi. Kemudian tadi yang dia udah disebutkan asam ya, makanan pedas itu juga men-trigger. Kemudian kopi, kemudian ada alkohol begitu. Banyak, Dok ya. Lumayan banyak. Jadi pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Kerta Pahrera. Halo, dokter. Aku pernah baca nih salah satu buku yang katanya celana atau pakaian kita yang ketat bisa berpengaruh pada GERD ini. Namun nggak dijelasin alasannya kenapa. Kalau iya, bisa nggak, Dok, dijelasin kenapa dari celana atau pakaian ketat ini bisa mempengaruhi GERD kita? Sampai cari Google tapi masih belum ada benang merahnya sih. Terima kasih, Dok. Oke, halo Kerta Pahrera. Iya, ternyata benar sekali tuh. Pakaian yang ketat atau tekanan intraabdomen yang berlebihan pada perut, nah itu bisa memicu salah satu terjadinya GERD. Tapi tekanan yang bagaimana? Tekanan yang terus-terusan dan berkesinambungan begitu. Nah, misalnya kalau pakai baju ketatnya sekali doang itu tidak akan mempengaruhi. Itu apa karena tekanan di perut itu juga pengaruh, betul, Dok ya? Iya, tekanan di perut. Jadi posisi pun kalau tidak bagus itu mempengaruhi terjadinya penyakit GERD. Kenapa? Nah, tadi kita lihat ada sphincter di atas dan di bawah. Nah, saat tekanan diberikan dari bawah itu istilahnya kayak didobrak paksa ya. Nah, diberikan tekanan otomatis ya terdobrak paksa, lama-kelamaan sphincternya bisa tidak bagus, kemudian bisa mengakibatkan terjadinya GERD. Tapi seberapa lama, Dok, pakaian ketatnya? Nah, itu belum ada penelitiannya. Belum ada penelitian, Dok. Iya. Selanjut lagi, Dok. Mau yang mana dulu, Dok? Yang mana saja? Mana saja ya? Kini yang ini dulu. Nggak kelihatan nama ini. Utari. Dok, mau izin bertanya, Dok. Kalau sudah gejala GERD, itu berapa besar kemungkinan menjadi GERD, Dok? Apakah ada tanda kalau kita sudah menjadi GERD bukan gejala lagi? Dan apa saja yang harus diwanti-wanti agar tidak dikonsumsi? Jika sudah kambuh, bagaimana caranya agar cepat pulih? Terima kasih, Dok. Oke, Mbak Utari. Jadi, gimana sih gejala GERD itu kemungkinan menjadi GERD? Nah, sebenarnya GERD itu yang ada GERD dengan gejala dan GERD alarm simptom dengan gejala alarm. Tadi ada tuh saya ceritakan tata laksananya. GERD yang tanpa gejala alarm, yang mengalami nyeri ulu hati, heartburn, tanpa ada anemia, melena, hematemesis. Nah, itu terapinya tidak harus dilakukan endoskopi dahulu. Terapinya dilakukan terapi PPI empirik. Apa itu terapi PPI empirik?
diminum tuh biasanya ibu dokter, bapak dokter akan memberikan obat, beberapa obatan. Nah, tapi yang khusus PPI empirik diberikan PPI seperti lansoprazol, omeprazol itu selama waktu 2 minggu sampai 4 minggu. Kalau ada perbaikan, nah terapinya diteruskan minimal 4 minggu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu diberikan jika hanya kambuh saja. Nah, balik lagi nih gimana menghindarinya. Jadi untuk mengobati GERD kita nggak bisa dengan obat-obatan saja. Balik lagi harus dibarengi dengan life modification yang tadi. Pola hidup Apa? tadi yang saya dok ya. Iya, habis makan tunggu waktu 3 jam dulu baru berbaring. Atau habis makan 1 jam dulu baru berolahraga. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Jangan memakan makanan yang men-trigger asam lambung untuk menghasilkan asam lambung lebih lagi. Begitu. Olahraga, jaga berat badan, kemudian stres. Oh, itu sangat berpengaruh dok ya, stres tadi dok ya. Iya, kita di dunia ini nggak ada manusia yang nggak stres. Ya mustahil dok. Mustahil. Nah, itu pentingnya nih kita ada ilmunya juga, manajemen stres namanya. Harus kita pelajari juga sih. Iya. Begitu. Lanjut lagi dok ya. Oke. Ini ada Dedi Rahmansyah 16. Halo dok, saya mau bertanya, apakah GERD ini bisa berpengaruh ke organ yang lain selain lambung dok? Dan apakah terlalu banyak pikiran juga akan menambah parah GERD tersebut dok? Terima kasih dok. Nah, ini udah tadi dok ya? Iya. Udah dijelaskan dari di awal tadi mengenai pengaruhnya ke organ lain. Iya. Nih lanjut dulu dok ya. Boleh, boleh. Lanjut, mungkin di Noal Horan. Halo dok, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi heartburn saat GERD kambuh. Nah ini yang paling banyak ya, paling banyak ketika heartburn tuh panik gitu dok ya. Duh, Iya. ini apa yang harus dilakuin ini? Panas banget rasanya ya, kayak serangan jantung, kayak sesak nafas. Jadi yang harus dilakukan saat mengalami heartburn, nah misalnya di posisi di tempat nih, lagi makan, begitu, lagi heartburn, ya sudah duduk dulu, minum air putih dulu. Nah kemudian datanglah ke IGD atau ke fasilitas kesehatan, begitu. Saya pernah tuh dok, kena heartburn ya. Tiba-tiba kayak lagi jalan itu, lagi jalan, terus karena heartburn tadi sampai ke duduk gitu dok. Iya. Mungkin sakit deh itu ya. Iya, memang sakit sekali. Memang harus cepat penanganan dok ya. Iya, tapi jangan sampai gerabak-gerubuk gitu langsung panik, langsung mikir jantung, karena itu akan memicu stres lagi, memicu stres yang akibatnya asam lambung lebih tinggi lagi. Kalau saat serangan merasa ada nyeri dada, heartburn, dadanya terasa panas, duduk dulu, tarik nafas, nah posisikan dulu. Nah, diharapkan dengan posisi yang benar, ergonomis kita bilangnya, asam lambung yang naik tadi dia turun. Begitu, tidak jadi naik kemana-mana bahkan sampai ke telinga tadi. Itu posisi duduknya benar untuk kaki kita bagaimana sih dok? Apakah Duduk, selonjoran duduk, atau benar. duduk kayak di kursi gitu dok ya? Duduk yang benar. Begitu. Jangan selonjoran-selonjoran nanti dia refleks lagi. Oh, berarti memang kalau udah kena GERD itu memang harus didudukin dok ya? Makanya kita makan itu posisinya duduk. Kemudian makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang harus diingat-ingat sih biar nggak terkena heartburn. Benar, ini masih ada lagi dok. Dari Dap Sodap. Halo dok, kalau begadang dan kurang tidur itu apa bisa menyebabkan GERD? Terima kasih dok. Nah ini paling banyak dok ya. Iya, sudah kita Sudah bahas dibahas sih tadi, Dok, ya? sebenarnya dap-sodap. Nah, kenapa sih kurang tidur mengakibatkan GERD? Terus begadang, iya balik lagi proses detoksifikasi badan itu ya saat malam. Semua sel tubuh kita itu dibenerin saat malam, saat kita tidur. Pembangunan sel-sel yang rusak itu saat malam. Jadi ketika seseorang memang sudah mengalami GERD, saya rasa orang Indonesia penelitian terakhir itu 66% itu mengalami Ya GERD. banyak, tapi banyak yang nggak sadar kalau itu adalah GERD. GERD, Ya. iya. Nah, dengan arti kata ya kita kaum rebahan ini ya rata-rata ya sudah GERD gitu kan. Nah, paling taunya dispepsia atau mah begitu. Nah, sudah tahu dengan tipikal kita yang seperti itu, alangkah baiknya nih tidak hanya untuk lambung saja, juga organ-organ kita yang lainnya kita tidurnya teratur. Begitu jam tidur ya minimal 7 sampai 8 jam. Bagaimana dengan orang-orang kadang ada yang kerja malam itu, kerja malam jadi harus mengganti jam tidurnya itu di siang hari. Apakah itu bisa dok sebenarnya dok? Kan ada yang anggap kan aku nggak malam tidurnya siang gitu udah diganti siang, itu bisa nggak sih dok sebenarnya? Nah, kalau ditanya bisa dan tidak,
seperti diketahui tadi kan, sebenarnya detoksifikasi itu terjadi waktu kita istirahat, jam malam diciptakan sama Tuhan. Nah, hanya orang-orang spesial yang bisa jaga malam dan mereka harus komitmen dengan tugas mereka. Cuma mereka harus pintar-pintar lagi. Kalau memang jam istirahatnya itu kurang, ya kalaupun nggak harus cukup penggantiannya, setidak-tidaknya ada penggantiannya, ya sudah tidur saja tanpa mempertimbangkan ini nanti bisa benerin sel-sel tubuhku atau tidak. Yang istirahatnya cukup tadi sudah cukup membantu dok ya? Iya, jangan sampai kurang lagi. Daripada tidak sama sekali kadang mikir, Benar sekali. nggak apa-apa lah, udah masih siang gitu, Iya, nanti sia-sia malam aja gitu. gitu kan. Nih, sepertinya udah selesai deh pertanyaan dari Instagram kita. Oke. Berarti memang GERD ini tadi tuh sangat berbahaya dok ya. Kalau untuk Iya. risiko tertinggi gitu, risiko paling parah bagi penderita GERD ini apa sih dok? Yang tadi karsinoma itu. Karsinoma. Ya, Barrett syndrome tadi tuh. Jadi memang udah Barrett esopagusnya karena iritasi dari asam H tadi tuh, ion H tadi tuh yang terus-terusan berkesinambungan, dicuekin. Bahkan ada yang muntah darah, BAB darah, sampai HB-nya turun sekali loh. Nah, apa akibatnya? Ya udah harus tambah darah. Selesai dengan tambah darah saja tidak. Organ-organ di lambungnya yang sudah terkikis itu ya harus benar-benar multidisiplin ilmu nanti sampai ada yang harus dibedah. Nah ini memang benar dok ya. Kalau masyarakat Indonesia tuh selalu mikir, duh ini sama asam lambung, ini sama dengan MA gitu dok ya. Jadi kita memang harus wanti-wanti nih pemirsa di rumah. Juga harus peduli dengan kesehatan kita, mulai dari pola hidup yang sehat, mengatur pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya. Kita harus cintai diri kita sendiri gitu. Karena memang organ tubuh bagian dalam itu sangat berpengaruh besar gitu. Terima kasih dokter. Hari ini sudah hadir membahas mengenai penyakit GERD ini. Semoga teman-teman juga di rumah bisa tercerahkan dok ya. Iya. Mengenai penyakit GERD ini. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Saksikan terus Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10.00 di TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.